Video orang azan dengan menyelipkan lafaz jihad viral di media sosial. Adakah sejarah penggunaan azan seperti ini? Mengapa azan dengan lafaz jihad ini tiba-tiba munculnya sekarang? Langsung saja kita tanyakan kepada Ketua MUI, ada Kiai Haji Holil Nafis. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Andro. Pak Kiai, bagaimana Anda melihat fenomena azan dengan mengubah lafaz ada jihad di sana dan muncul secara bersamaan di beberapa daerah? Saya lihatnya adalah orang yang punya semangat keislaman, tetapi tak cukup ilmu keislamannya. Punya semangat jihad, tetapi memaknai jihad hanya kepada soal yang sifatnya fisik atau perang fisik saja. Ini sebenarnya perlu diluruskan, tetapi untuk apa motifnya, bagaimana konteks sosialnya, ini sebenarnya perlu penelitian lebih lanjut. Meskipun sudah ditemukan ya di beberapa daerah itu dan mereka menyatakan serap dan minta maaf, tapi menurut saya untuk mengantisipasi ke depan menjadi penyalahgunaan terhadap syariah dengan mengubah sesuatu yang sudah baku di dalam Islam, kita perlu menelitinya. Nanti insya Allah di Komisi Kajian akan melakukan penelitian seperti ini. Tetapi yang lebih didahulukan oleh kita adalah dakwah dan bimbingan kepada masyarakat agar kita menegakkan syariah jangan sampai menyimpang dari syariah. Oleh karena itu tidak bisa dengan alasan banyak jihad tapi memaknai jihad yang lain, atau azan yang sudah baku dalam Islam lalu diubah dengan makna dengan jihad dengan azan yang lain yang menyerukan jihad. Rasulullah SAW tidak pernah ya menggelorakan jihad itu dengan melalui azan, tidak pernah mengubah azan untuk tujuan jihad. Pernah ada memang pada saat kita mau sholat subuh ditambahi dengan as-sholatu khairum minan naum, tapi itu dari Nabi langsung. Demikian juga pada saat terjadi malam yang gelap gulita lalu angin kencang, Nabi pernah juga menyuruhkan untuk shollu fi rihalikum, sholatlah di rumahnya kalian masing-masing, karena untuk menjaga dari terjadinya musibah. Mungkin kemarin kita praktekkan saat COVID itu juga disampaikan shollu fi rihalikum karena kita biar tidak berkerumun di mushola atau di masjid. Tetapi mengurangi itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Bagaimana Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwa azan ini adalah azan yang sifatnya tauqifi, yang pembelajaran langsung dari Rasulullah SAW. Dan di sini ulama sudah sepakat bahwa azan yang model yang kita ketahui secara bersama ini tidak boleh untuk dikurangi, tidak boleh untuk dilebihkan, tidak boleh juga diubah, karena itu adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Sunnah itu artinya pelajaran langsung dari Rasulullah SAW yang tidak ada ruang ijtihadnya, semua sepenuhnya adalah mengikuti Rasulullah SAW. Dalam ibadah itu kita tidak boleh ijtihad. Ibadah itu harus mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Pak Kiai, artinya apakah MUI sudah mendalami ini? Kenapa banyak sekali di daerah-daerah yang mengumandangkan azan berisikan ataupun ajakan berjihad? Nanti dijawabnya Pak Kiai usai jeda. Kabar Petang segera kembali. Di Kabar Petang kita langsung tanyakan kembali kepada Ketua MUI, Kiai Haji Holil Nafis. Pak Kiai, sejauh ini apa yang bisa didapatkan oleh MUI? Mengapa banyak sekali di daerah-daerah di mana azan yang berajakan jihad? Ya, sebenarnya kita belum melakukan penelitian mendalam ya. Baru kita mengapresiasi kepada aparat yang telah meneliti atau mencari ya di mana tempatnya dan siapa orangnya, bisa minta maaf. Nah, bagi kita ini bagian fenomena baru, apakah ini ketidaktahuan masyarakat atau ada kesengajaan untuk mengobarkan jihad dalam arti perang fisik kepada masyarakat melalui pengubahan terhadap azan. Oleh karena itu, kita nanti barangkali menindaklanjut dalam bentuk ada kajian. Di MUI itu ada komisi kajian yang nanti akan mengkaji fenomena seperti ini, lalu terapinya atau kita cara mengantisipasi seperti apa. Tapi yang jelas kita perlu memberi pemahaman Islam wasati kepada masyarakat agar masyarakat juga mempunyai paham di mana Islam tidak dibenturkan dengan negara. Di Indonesia negara damai, pemerintahan yang sah dan proses hukum bisa dilaksanakan. Kalau di sana sini ada kekurangan, tentunya tidak dengan cara melakukan pelanggaran hukum. Tidak bisa penegakan hukum dengan cara melanggar hukum. Oleh karena itu kita kembalikan kepada konsensus bersama tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan perbaikan dan juga melakukan tuntutan terhadap keadilan itu dengan cara adil dan dengan cara yang patuh kepada hukum.
Tidak bisa kita melakukan penegakan hukum dengan cara melanggar hukum, dan tidak bisa penegakan hukum dilakukan oleh individu atau kelompok. Oleh karena itu, fenomena seperti ini adalah fenomena baru yang harus kita dalami, setelah itu baru kita sikapi. Sementara ini kita hanya menanggapi dari aspek hukumnya. Sebenarnya pada awalnya MUI tidak ingin menanggapi langsung oleh MUI pusat, ingin ditanggapi oleh MUI daerah atau ditanggapi oleh kader ulama yang masih muda-muda, tetapi karena informasi ini simpang siur dan banyak sekali yang bertanya kepada MUI, maka saya diperintahkan oleh pimpinan di dalam rapat itu untuk memberikan penjelasan hal yang seperti ini agar masyarakat tidak bingung dan tahu, minimal awal tahu posisi hukumnya, bahwa adzan tidak boleh diubah, adzan itu adalah tauqifi, mutawatir, artinya penjelasan langsung dan sudah disepakati oleh para ulama, sehingga kita tidak boleh bermain-main dengan adzan. Dan yang kedua tentunya adalah memaknai jihad itu jangan sampai hanya pada perang saja. Meskipun memang pernah jihad itu adalah dengan perang fisik, tetapi ketika kita diserang, bukan Islam yang melakukan pertama kali. Nah, kita melakukan perbaikan pun termasuk kebodohan, menangani dampak pandemi COVID-19 adalah bagian dari jihad. Bahkan ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Badar, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, kita pulang dari jihad yang kecil kepada jihad yang lebih besar. Lalu jihad yang besar apa ya Rasulullah? Di jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Oleh karena itu pemanaan jihad sangat banyak variannya, meskipun juga ada yang perang fisik, tetapi seperti halnya kita mencari nafkah untuk keluarga, nafkah untuk orang tua, lalu kita berkarya adalah bagian dari jihad asalkan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentu kita punya kewajiban untuk meluruskan makna. Yang perlu kita teliti, mereka tidak tahu atau salah paham atau ada kesengajaan, karena memang jihad itu pada saat berseru juga ada senjata tajamnya. Ya. Kalau Pak Kiai mengatakan mereka tidak tahu, ini kan sesama muslim, mayoritas lagi di Indonesia. Kalau ini makin masif ke depannya, apa tindakan tegas dari MUI? Apakah nanti akan ada fatwa atau bagaimana? Karena ini dianggap mengada-ngada sama sekali. Ya, tentunya di daerah sudah bersikap ya, seperti halnya di Jawa Barat, MUI Jawa Barat, MUI Garut sudah bersikap seperti tadi ditayangkan oleh TV One. Itu kita mengedukasi masyarakat. Karena kita bukan penegak hukum dalam arti kita melakukan tindakan. Tetapi kita bisa berkoordinasi dengan penegak hukum bagi orang yang merasa barangkali meresahkan. Dan tentunya kita tidak mendahulukan penegakan hukum, tapi kita lebih mendahulukan pada bimbingan riayah kepada umat. Dan himayah adalah melindungi umat dari pikiran-pikiran yang salah, dari akidah-akidah yang batil. Oleh karena itu tentu pendekatan dakwah yang akan kita lakukan kepada masyarakat, di mana mereka juga menegakkan syariah dengan cara yang sesuai dengan syariah. Dan negara kita, NKRI ini sudah sesuai dengan syariah. Dalam kajian Profesor Dr. Ahmad Sukarja dan kajian Profesor Dr. Tahir Azhari, disertasinya itu menyebut di Indonesia ini sudah sesuai dengan syariah sebagaimana negara yang didirikan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Baik, Pak Kiai, dalam waktu dekat paling tidak agar ini tidak semakin meluas dan semakin banyak yang melakukan salah, harus apa yang dilakukan dari MUI ini? Ya, sosialisasi kepada masyarakat. Kami sudah menyatakan sikap ya di MUI bahwa ini haram. Haram itu dilakukan itu berdosa, artinya dikasih sanksi oleh Allah nantinya. Baik. Kalau tidak diampuni, dan ini harus perlu disampaikan kepada masyarakat. Baik, terima kasih banyak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Holil Nafis.